Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online Jemaat GPPS Palu. Sesaat lagi kita akan mengikuti ibadah. Siapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan hari ini. Sebelumnya, perlu saya sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah dan turut menyanyi ketika puji-pujian dan baca Alkitab ketika pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Yang keempat, berpakaian yang sopan dan duduk dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kembali anugerah Tuhan bagi kita semua Bapak Ibu sekalian. Kita ada di tempat ini bersama-sama mempunyai satu kerinduan untuk datang ke hadirat Tuhan, membawa korban syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Dan mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk boleh mempersiapkan diri kita masing-masing untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, dalam segala musim kehidupan kami, Engkau terus ada bagi kami, menyatakan kasih-Mu yang tak terbatas bagi kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Dan inilah kami di hadapan-Mu. Kami juga rindu berikan korban syukur yang terbaik hanya bagi Engkau. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapan-Mu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar, tiada yang sukar di hadapan-Mu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapan-Mu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. mari bersama-sama katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapan-Mu Tuhan. Tiada yang sukar di hadapan-Mu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya padamu. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Yang lebih lagi, yang lebih lagi dan lebih lagi bagi Raja kita yang dahsyat. Terimalah segala pujian pengagungan kami ya Tuhan. Dan kami rindu Bapa untuk kami pagi hari ini mau berbuat lebih lagi bagi Engkau. Mari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Engkau hadir tengah-tengah kami saat ini. Menjamah setiap pribadi tanpa terkecuali saat ini. Bebaskan roh kami Tuhan untuk kami boleh meninggikan dan mengagungkan Engkau. Dan segala rancangan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, lewat apapun dan dari manapun datangnya, yang coba-coba mengganggu ibadah kami saat pagi hari ini, sesuai dengan hak otoritas iman yang Kau berikan kepada kami. Kami berseru memanggil nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami katakan hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Di badai topan dunia, Tuhan adalah perlindungan bagi kita. Amin. Kendati goncang semesta, Tuhan adalah perlindungan bagi kita. Dan mari jemaat Tuhan, kita senantiasa hidup di dalam perlindungan Tuhan yang Tuhan telah janjikan dalam hidup kita. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang bersuka cita di dalam Tuhan. Hari ini kita sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih Tuhan, dan tingginya cakrawala, lebih tinggi kuasa Tuhan. Sebab Dia adalah Raja di atas segala raja. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu. Salib-Mu, Salib-Mu menebus hidupku. tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus Kau tuntun hidupku. mari bersama-sama katakan, Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa, hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja, segala raja. Mari bersama-sama katakan, dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu. Salib-Mu, Salib-Mu menebus hidupku. tinggi cakrawala, Tinggi cakrawala, lebih tinggi tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus. Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Mari bersama-sama katakan, ya Bapa, memerintah dan berkuasa, hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu, Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja, segala raja. Mari semuanya bertepuk tangan dalam semua. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu. salib-Mu, Salib-Mu menebus hidupku. tinggi cakrawala, Tinggi cakrawala, lebih tinggi tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus. Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Mari katakan, kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa, hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu, Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya,
Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Dia Raja segala Raja. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Engkaulah perisai bagi kami ya Tuhan. Saat badai hidup menerpa kami, firman-Mu ada di dalam kami. Dan kami akan tetap terus bertahan di dalam Engkau ya Bapa. Sebab Engkaulah yang memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita dan katakan, Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus
karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus, Karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Amin. Kami bersyukur setiap janji firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkaulah pengharapan kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami tinggikan dalam kehidupan Amin. kami. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus berbicaralah kepada kami. Apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami untuk kami lakukan. Terima kasih mengurapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh isi hati Tuhan bagi kami. Amin. Dan segala bentuk kuasa kegelapan iblis roh jahat apapun bentuknya yang akan mengganggu pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ikat, patahkan, hancurkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami izinkan Allah Roh Kudus berkarya di tempat ini. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Di nama Tuhan, Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan memberikan lagi kesempatan anugerah bagi kita untuk boleh beribadah. Kita bersyukur atas segala pemeliharaan, berkat, pertolongan, perlindungan Tuhan atas kita semua. Puji Tuhan. Juga kepada saudara-saudara kita yang berulang tahun, selamat ulang tahun. Yang berulang tahun dalam minggu ini, saya sebutkan namanya nanti juga. Sebentar, silakan juga berdiri untuk kita doakan. Amelia Pranata, Ruth Belo, Diah Agustininsi, Randi Antonius, Tince Lianto, Eudia Soe Toba, Putri Nur Alam, Albert Edi Tombokan, Hengki Wijaya, William Herlambang, Sri Tini, Sri Agustini. Oh, banyak juga. Puji Tuhan. Sayang ini ada harus stay at home, harus tinggal di rumah, kalau tidak bisa berjalan ke sini. Ulang tahun ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita akan doakan, silakan yang saya sebutkan namanya dan hadir, silakan berdiri kita berdoa. Bersama-sama dengan saudara kami yang berulang tahun, kami datang ke hadirat-Mu menaikkan pujian syukur. Terima kasih untuk tambahan usia yang Tuhan sudah karuniakan. Kiranya ini membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani, semuanya diberkati Tuhan. Buatlah menjadi berhasil apa yang mereka kerjakan, dan biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun mereka mencapai seluruh rancangan Allah dalam kehidupan mereka. Pertolongan perlindungan-Mu daripada segala yang jahat apapun bentuknya, dari manapun datangnya, dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, hancurkan, dan halaukan dari kehidupan mereka. Berkat Allah turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara kita siapkan hati kita, kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita akan baca Amsal 6 ayat 30. Amsal 6 ayat 30. Jika saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama. Amsal Soleman 6 ayat 30, kita baca sama-sama. 2, 3. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Puji Tuhan, silakan duduk. Saya bacakan terjemahan lama, ya, lebih jelas daripada terjemahan yang baru ini. Apa maksudnya? Ada saya cantumkan di layar, saudara dapat melihat, kita boleh baca sama-sama. 2, 3. Jangan orang pencuri dihukum juga jika ia telah mencuri hendak mengenyangkan perut sebab laparnya sekalipun. Nah, ini lebih jelas, ya. Jadi walaupun pakai bahasa lama, tetapi
kita dapat memahami dengan mudah apa maksudnya. Artinya bahwa namanya yang mencuri berarti melanggar. Jadi sekalipun karena dia lapar maka dia mencuri supaya dia bisa makan, tetap salah dan tetap dihukum. Nah, ini perlu kita pahami akan hal ini. Makanya pagi ini saya berikan satu topik tentang konsekuensi logis. Ini masih merupakan bahagian daripada keterkaitan dengan mentalitas seseorang. Saudara, apa itu konsekuensi logis? Konsekuensi logis artinya, kalau kita lihat kamus, konsekuen itu akibat, dampak, efek, hasil, resiko. Logis adalah sesuatu sesuai dengan logika, menurut penalaran atau masuk akal. Ya, jadi sangat sederhana untuk dapat kita mengerti apa itu konsekuensi logis. Berarti atau diartikan sebagai suatu akibat yang timbul dari suatu perilaku, keberadaannya adalah hal yang logis. Perilaku yang kebenaran. Jadi sederhana. Nah, kenapa ini kita perlu pelajari? Saya mengamati gereja sangat terfokus untuk membina rohani umat Tuhan. Itu mutlak dan harus dilakukan. Tetapi gereja kadang-kalanya lupa bahwa orang yang dibina ini rohaninya adalah manusia lahiriah. Dan perilaku, semua interaksi hidup sehari-hari di dalam dunia ini adalah tidak lepas dari dan bahkan sudah diformatkan melalui unsur jiwani yang di dalamnya ada yang namanya mentalitas. Makanya saya ulang-ulang mengatakan jangan kaget kalau melihat orang-orang yang kegiatan rohaninya hebat tapi mentalnya parah, bahkan mentalnya rusak. Bahkan hal yang paling tidak menjamin juga, jangankan kegiatan rohani, jabatan-jabatan rohani pun sampai kepada berstatus rohaniawan atau pendeta atau apapun namanya, juga tidak menjamin bahwa mentalnya baik. Kita berbagai tayangan di media sosial mengobrol kebobrokan daripada mentalitas, tetapi justru yang kita temukan orang-orang yang punya jabatan-jabatan rohani dan bahkan terhormat secara rohani, tetapi tidak menunjukkan tidak menunjukkan satu kehidupan yang bernilai dari dirinya sendiri. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Jadi gereja lupa membina jiwa, membina rohani, tapi lupa membina jiwa. Unsur jiwani yang paling sudah terformat sebagai yang memotori hidup atau yang menangani kehidupan hari-hari ini lupa dibina. Nah, akhirnya gagal menjadi garam, gagal menjadi saksi terang oleh karena mentalitas itu adalah hal yang horizontal, hubungan interaksi sesama, sedangkan rohani itu vertikal dengan Tuhan. Dan kegagalan-kegagalan ini membuat saudara tidak perhatikan perkembangan apa yang Tuhan kerjakan sekarang. Lebih banyak Tuhan bekerja sendiri tanpa pakai orang. Mari kita lihat dan mari kita dengar, mari kita saksikan apa yang sedang terjadi. Orang-orang yang sama sekali tidak mengenal Kristus, bahkan anti Kristus, justru Tuhan menemukan Kristus secara pribadi dan secara langsung. Tidak ada yang injili, tidak ada yang injili.
Siapa yang berani Injil, apalagi kalau berbeda kepercayaan? Dan rata-rata mereka ini berkata, kalau hanya melihat kehidupan orang Kristen, saya tidak tertarik menjadi Kristen. Nah, disinilah kegagalan gereja membina jiwani itu. Membina hal-hal yang ada hubungannya dengan perilaku interaksi hidup sehari-hari di dunia, bukan di akhirat, di dunia. Dengan demikian sekaligus ketika unsur jiwani ini gagal menjalani hidup sesuai firman, itu juga menandakan tanpa kita hakimi, tapi secara otomatis berarti orang itu juga gagal melakukan firman dalam hidupnya. Karena firman untuk dilakukan di hidup di dunia, bukan di sorga. Semua kebenaran firman yang kita ketahui, yang kita pelajari, bukan cuma supaya kita pintar, kita tahu, tapi untuk dilakukan. Tapi kenapa tidak bisa dilakukan? Karena peranan unsur jiwani lebih kuat. Kita tidak bisa menaklukkan unsur jiwani itu di bawah kehendak roh. Padahal Tuhan sudah menetapkan orang benar hidup oleh iman atau hidup oleh roh. Sama juga dengan topik konsekuensi logis. Saudara tahu, topik ini tiba-tiba muncul ketika saya menghadapi masalah kemarin. Ketika harus menghadapi pejabat hamba Tuhan yang yang seperti ini, lari dari konsekuensi logis. Nanti saya akan jelaskan. Saudara, mari kita sadari bahwa manusia dan konsekuensi logis dalam kehidupannya itu tidak bisa dipisahkan. Hadir setiap saat dalam hidup kita. Jadi, setiap saat kita itu diperhadapkan dengan apa yang namanya konsekuensi logis. Dan ini standar dalam kehidupan hari-hari. Ini suatu konsekuensi dasar, akibat, dampak yang paling mendasar dan masuk di akal. Dan karena masuk di akal, logis, berarti bisa dilakukan oleh siapapun, apalagi kalau orang percaya. Tapi adalah naif sekali kalau orang percaya pun mau lari dari konsekuensi logis ini. Sedangkan ini hadir dan dialami oleh semua manusia dari kecil sampai dia menjelang mati. Selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, selama kita masih ada interaksi dalam menjalani hidup ini, kita setiap saat diperhadapkan di seluruh aspek hidup kita. Di situ apapun bentuk peristiwanya, di situ ada yang namanya konsekuensi logis. Apapun keberadaan kita, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, orang tua, lansia, semua, saya ulangi lagi, di seluruh aspek hidup kita, kita ketemu dengan apa yang namanya konsekuensi logis ini. Jadi ini kita tidak bisa hindari. Walaupun kenyataannya, umumnya manusia menghindari konsekuensi logis ini di dalam hidupnya. Dan saudara tahu, ketika kita sebagai seorang manusia mau coba menghindari dan lari dari konsekuensi logis ini dalam hidup kita, itu sama dengan kita merusak diri kita secara keseluruhan daripada keberadaan kita atau jati diri kita, harga diri kita, dan segala-galanya. Akhlak kita juga jadi rusak. Nah saudara, apakah ini sempat terpikir? Ulang-ulang saya menemukan manusia seperti ini. Atau tidak enak kalau bilang manusia, orang-orang yang seperti itu.
Apakah itu pokoknya dalam kehidupan kita, kalau kita perhatikan, bisa saja muncul pada diri kita sendiri, bisa muncul dalam keluarga, bisa muncul dalam bisnis, bisa muncul di tempat kerja, dan apapun jabatan kita, apapun tugas kita, siapapun kita akan diperhadapkan dengan ini. Yang sebenarnya justru sangat bermanfaat untuk membentuk diri kita, membentuk jati diri kita. Karena juga merupakan satu training, latihan dalam kehidupan kita untuk membentuk kepribadian kita, membentuk jati diri kita. Apalagi kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, ada firman Allah. Dan firman Allah pun ketika diperhadapkan kepada kita, tidak usah dulu terlalu tinggi bicara konsekuensi iman. Ada konsekuensi logis di dalamnya. Kalau konsekuensi logis yang masuk di akal saja tidak bisa kita lakukan dan kita menghindari, bagaimana mau bicara konsekuensi iman? Mungkin bisa kita bicara konsekuensi iman kalau kita robah doktrin Kristen menjadi Kristen mistik. Bisa kalau kita robah. Dan itu sudah banyak kecenderungan sekarang menjadi Kristen mistik. Ini aneh, saudara, tapi nyata itu terjadi. Mari kita belajar lebih lanjut. Jadi yang jelas adalah kita tidak bisa lari dan menghindari apa yang namanya konsekuensi logis. Karena itu hadir setiap saat gerak hidup kita, di dalamnya dia ada di situ. Oke, mari kita lihat. Supaya mudah kita pakai bahasa rohani, pakai bahasa Alkitab. Karena dalam Alkitab juga ada banyak ayat yang bicara soal konsekuensi logis yang seringkali justru diabaikan ataupun diuraikan dalam konteks lain. Galatia 6 ayat 7 sampai ayat 10. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ya, baca. Iya, sekarang saya baca ayat 9. Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, ganti. Ya, sebelum masuk ke dalam ayat Galatia ini, mari kita ingat teks yang kita baca dalam nats tadi. Untuk dapat memahami apa sih itu konsekuensi logis. Galatia 6 ayat 30 saya bacakan. Nanti kemudian kita loncat ke Amsal 6 ayat 30 saya bacakan, dan kemudian kita loncat ke Galatia 6 tadi. Apakah seorang jangan orang pencuri dihukum juga, tetap dihukum, maksudnya jika ia telah mencuri hendak mengenyangkan perut sebab laparnya sekalipun. Bentuk nyata. Konsekuensi logis itu selalu hadir dalam bentuk berbagai peristiwa. Bentuk-bentuknya macam-macam, tapi dalam setiap bentuk ada macam-macam juga peristiwanya. Kita ambil satu contoh peristiwa ini. Ada seorang yang lapar. Tidak ada yang memberi dia makan. Tidak ada juga uang untuk membeli sesuatu. Maka ia pun mencuri. Perhatikan ya. Ia mencuri supaya apa? Bisa makan. Kemudian ketangkap. Alkitab berkata apa?
Apa yang saudara baca? Alkitab bilang apa? Di apa? Hukum. Alasannya mencuri apa? Lapar. Mau makan. Itu persoalan tersendiri. Tapi mencuri itu juga masalah hukum. Memang dia lapar, tapi mencuri berarti melanggar hukum. Inilah konsekuensi logis. Berarti kalau kita iyahkan, semua orang lapar boleh mencuri kan? Makanya tidak dibiarkan. Itu larangan. Lapar tetap tidak boleh mencuri karena itu larangan. Mencuri melanggar hukum. Jadi apapun alasannya, kalau melanggar berarti ada sanksi, ada akibat, ada resiko. Inilah kenapa dikatakan logis? Ya karena memang masuk akal. Kalau sekarang beda. Ini hilang. Kenapa? Banyak pertimbangan. Pertimbangan sekarang ini bisa 1000 pertimbangan. Mau tambah hukuman lebih tinggi atau mau tambah atau bebas murni, itu semua bisa diatur. Itu dunia. Tapi kita tidak bicara, kita bicara yang kebenaran. Kita bicara firman, kita bicara hal yang positif, bukan permainan hukum, bukan. Apalagi ini bisa dipolitisir. Ini karena kegagalan begini-begini, makanya orang miskin tidak diperhatikan. Belum tentu dia miskin. Mungkin juga dia lapar karena dia malas, tidak kerja. Kan tidak tahu kan? Tapi yang jelas kita tidak usah terlalu mengembang. Yang jelas adalah kalau kita sederhanakan kalimatnya untuk memahami apa konsekuensi logis, itu adalah teori sebab akibat. Kalau bahasa Alkitab, hukum tabur tuai. Sekarang saya mau tanya, ketika ini saudara kita, ya sekarang saya bukan saudara, Pak Frans ini, dia maki-maki hancur dengan kata-kata kotor orang, kemudian orang itu pukul dia sampai giginya rontok. Itu konsekuensi logis atau bukan? Memang bisa diproses hukum penganiayaan karena serontok gigi. Tapi kenapa bisa rontok gigi? Ya logis, karena dia maki-maki orang, dia maki-maki dengan kata-kata kotor dan lain sebagainya. Akibatnya dipukul. Logis. Ada resiko. Saudara, dapatkah saudara menenangkan? Nah, sekarang mungkin saudara semakin memahami. Siapapun saudara dan apapun saudara, ada resiko kehidupan yang harus kita hadapi dan jalani. Dan itu semua masih masuk dalam lingkup konsekuensi logis. Belum yang tidak logis. Kalau yang tidak logis itu adalah saudara tidak ada kesalahan apa-apa, tapi saudara dianiaya, saudara ditangkap, saudara dipenjarakan tanpa sebab. Nah, itu tidak logis. Itu berarti penderitaan. Tetapi kalau sesuatu akibat yang harus ditanggung oleh karena peristiwa atau kelakuan yang sebelumnya, itu logis. Nah, inilah yang harus kita sadari. Dia sama dengan apa yang kita baru baca tadi. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Kamu menabur kedagingan, kamu menuai hawa nafsu. Kamu menabur rohani, kamu menuai rohani. Jadi semua ada, hanya saja
kekurang cermatan kita untuk mencermati bahwa seluruh aspek hidup kita ini kita dihadapkan dengan itu. Ada tanggung jawab yang menjadi bahagian kita yang harus kita lakukan, dan kalau itu dilanggar ada akibatnya. Kalau itu dilakukan juga ada akibatnya. Tapi akibatnya adalah apa? Menyenangkan. Kalau pakai bahasa rohani, diberkati. Nah ini saudara. Oke? Perhatikan dengan baik karena ini adalah kehidupan hari-hari. Saudara kasar kepada orang, orang tidak respect. Itu konsekuensi logis. Saudara ramah, supel kepada orang, dan saudara disenangi. Itu juga konsekuensi logis. Jadi ke semua gerak hidup kita ketemu di situ. Kita membuat kesalahan dan ada hukumannya. Itu logis. Kecuali saudara tidak ada membuat kesalahan, saudara dianiaya sampai setengah mati, itu tidak logis. Nah, tetapi yang aneh, sekalipun itu hadir di mana-mana di dalam seluruh aspek hidup kita, kenapa kita tidak bisa mau memikulnya? Kenapa kita tidak mau menjalaninya? Oke? Nanti kita ke situ lagi lebih dalam. Kita lihat ayat tadi. Jadi Tuhan menekankan menekankan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi Tuhan sendiri berbicara dan Tuhan sendiri menegaskan melalui Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Tuhan sudah menetapkan ini kamu lakukan, ini kamu akan mengalami ini begini dan seterusnya. Jadi tidak bisa kita menghindar. Nanti kita lihat beberapa peristiwa daripada orang-orang yang menghindar ini. Memalukan saudara. Nah, oleh karena itulah dijelaskan tentang tabur tuai, menabur daging, menuai kebinasaan. Dari daging yang dia tabur itu, menabur rohani, hal roh, ia juga menuai hidup yang kekal dari roh itu. Makanya dikatakan di sini, ini itu perilaku hidup. Ayat 9, janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan kita mempersempit pengertian ini hanya dengan, kita suka tolong orang. Ya, suka memberi ini itu dan lain sebagainya. Bukan hanya itu. Tetapi di sini menunjukkan bahwa benar-benar kita tidak boleh jemuh untuk melakukan apa yang baik itu karena hasilnya kita akan terima. Ini menegaskan bahwa konsekuensi logis itu harus dijalani apapun resiko dan akibatnya. Dan selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada sesama orang. Tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jangan juga kita anggap ini pilih-pilih orang. Bukan. Saudara tahu, suatu persekutuan di antara sesama anak Tuhan, sesama orang percaya, itu tidak semudah yang kita nyanyikan. Bergandengan tangan, bukan. Tidak semudah itu. Saya sampaikan, saya berikan satu pembuktian yang terjadi di mana-mana. Mana lebih mudah saudara mengadakan penyelesaian di antara persekutuan
ketika yang namanya manusia satu saat saja mungkin tidak enak dirasa, mungkin kalimat saya tidak ada maksud apa-apa, tapi kita orang pebrur ini tersinggung. Ya, itu yang di sana juga rasa tidak enak. Oh, itu ompe mulut, itu kata-kata tidak. Nah, bisa saja terjadi itu. Terus, apakah saudara pernah alami? Dan saya mau tanya, mana lebih mudah saudara mengadakan penyelesaian perselisihan sesama orang percaya atau kepada orang yang belum percaya? Mari renungkan. Mana lebih mudah saudara mengadakan penyelesaian ketika ada perselisihan antara sesama orang percaya dengan saudara dengan orang lain yang belum percaya? Saudara akan terkejut kalau saya sampaikan bukti nyata ini. Menyelesaikan masalah dengan orang yang belum percaya itu lebih mudah, karena selalu kita anggap, oh kasihan, dia kan belum kenal Tuhan, Kristus, dia kan belum ini, ya sudahlah. Selalu ada pertimbangan itu. Ya sudah, karena dia bagaimana kita mau tuntut banyak sedangkan dia belum ada Kristus, belum terima Yesus, ya sudahlah. Ya kan? Tapi coba kalau sesama orang percaya, tidak ada pertimbangan itu. Pertimbangannya apa? Dia kan soto firman, masa soto firman dia tidak? Dia kan so melayani, masa so melayani begini? Dan saudara tahu, ada hamba Tuhan sampai ini hari belum berdamai sesama hamba Tuhan. Walaupun gerejanya besar. Dan saya berpikir, aduh Tuhan, kita tidak menghakimi, tapi Alkitab mengatakan dua-dua penghuni neraka. Bayangkan itu. Makanya menyelesaikan masalah itu juga sama. Menyelesaikan masalah jemaat lebih mudah daripada menyelesaikan masalah hamba Tuhan. Begitu orang duduk di sinode, begitu dia bukan mengurus lagi jemaat, mengurus para pendeta, dan ternyata lebih susah mengatur para pendeta. Bayangkan itu. Kenapa? Mentalitasnya rusak. Tidak diperhatikan akan hal itu. Padahal dikatakan masih ada kesempatan. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Artinya, apalagi kalau kepada orang lain bisa berbuat, apalagi, tapi ini tidak sampai mati. Nah, inilah kenyataan bahwa konsekuensi logis ini sering dihindari. Kita lihat lebih lanjut. Bentuk-bentuk konsekuensi logis banyak bentuknya. Setiap bentuk ada peristiwanya dan berbagai macam bentuk peristiwanya. Ada yang mendatangkan kepujian atau keuntungan. Apa itu? Sederhana. Saudara buka usaha, saudara bekerja dengan banting tulang, bekerja keras dengan sungguh-sungguh dan seterusnya, saudara akan dapat hasilnya. Menyenangkan kan? Itu konsekuensi logis. Saudara tekun belajar, serius dalam studi, saudara akan berhasil dan itu mendapatkan kehormatan, kepujian. Ada banyak peristiwa-peristiwa kepujian yang diperoleh sebagai konsekuensi logis yang memang dia telah tekuni dengan begitu rupa sampai berhasil. Entah dapat apa, entah dapat penghargaan, dapat ranking, dapat apa, itu semua konsekuensi logis. Orang itu tidak hanya duduk-duduk, apalagi tidur-tidur, kemudian dapat penghargaan, dapat kepujian, dapat keuntungan. Tidak. Semua itu merupakan konsekuensi logis. Dan sepertinya ini tidak terlalu bermasalah.
Kenapa? Oleh karena menyenangkan, menguntungkan. Nah, nanti kita akan lihat beberapa bentuk peristiwanya. Berikut, ya, ada juga konsep bentuknya mendatangkan beban mental. Dia merasa tertekan oleh akibat yang akan dia lakukan, akibat yang sudah dia lakukan, dan akibat daripada yang dia lakukan, dia kemudian mengalami konsekuensi logis dalam bentuk tekanan mental. Nah, ini juga yang sering dihindari. Saya mau sampaikan, semakin tinggi jabatan saudara, perlu saudara kita sadari, semua kita mau lebih baik, naik, apalagi pakai ayat, terus naik, bukan turun, terus naik sampai kepala, bukan ekor. Tetapi semakin tinggi Tuhan membawa kita pada posisi-posisi hidup dan strata hidup sosial, ekonomi, apapun bentuknya, itu berarti bukan penghormatannya lebih tinggi, bukan kehormatannya lebih tinggi, tetapi konsekuensi logisnya lebih besar, karena di mana ada tanggung jawab yang harus dilakukan, itulah salah satu bentuk daripada konsekuensi logis itu. Apa isi tanggung jawab yang ada di dalamnya, itulah yang memberi bentuk daripada konsekuensi logis itu. Tetapi sayang, baik jabatan secara duniawi, baik jabatan secara rohani, manusia tidak bisa membedakan. Bahkan orang percaya hamba Tuhan kadang-kala tidak bisa membedakan. Jadi tidak heran kalau ada orang berani keluar miliaran dan sekian banyaknya duit hanya untuk mendapatkan dan dipilih menjadi salah seorang pejabat. Kalau tidak ada duit, harus cari duit. Tidak bisa cari duit, cari rekanan. Nah ini dunia, ya, ini dunia. Makanya tidak heran kalau kita masuk lebih dalam lagi, lebih luas lagi tentang apa yang ada hubungannya dengan politik, maka kita pun juga mengenal yang namanya money politik. Padahal semakin kita di atas, tanggung jawabnya semakin besar. Dan betapa berat dan besarnya tanggung jawab itu, itulah konsekuensi logisnya. Konsekuensi logis yang menguntungkan apa? Karena begitu naik jabatan, gaji juga naik. Ya, dengan sendirinya itu kan menguntungkan. Makanya saya pernah katakan, mana lebih besar tanggung jawabnya? Kepala desa atau lurah atau camat? Ya pasti camat. Jabatannya lebih di atas. Tapi tanggung jawabnya lebih besar. Gajinya juga lebih besar. Bupati lebih tinggi dari camat. Daerah kekuasaannya lebih besar. Tetapi tidak bisa kita hanya katakan daerah kekuasaan. Itu juga daerah yang merupakan tanggung jawabnya. Itu konsekuensi logis ada di situ. Kalau ketetapan yang sudah ditetapkan dia tidak lakukan, makanya kan disumpah. Supaya makan sumpah kalau dia langgar. Dari bupati orang jadi gubernur, orang jadi menteri, orang jadi presiden. Itu di dalamnya ada konsekuensi logis. Saudara masih bujangan, beda ya bro. Bujangan konsekuensi logisnya. Biar tiap hari super me, no problem, friend. Tapi coba kalau sudah so sama-sama deh main tua,
Maitua makan super mie, terus anak makan apa? Kuah super mie. Hah? Tidak mungkin kan? Apa konsekuensi logisnya? Jadi sekarang sudah bukan seorang nyong-nyong, suami, ya kerjalah sampai menghasilkan. Sekarang bukan lagi nona-nona. Sekarang bukan lagi remaja putri. So jadi istri, ya jadilah, laksanakan itu konsekuensi logisnya. Jangan cuma tertarik untuk menikah karena selalu kelihatan di foto ada orang baku kele. No, itu konsekuensi logis. Tidak lama kemudian sudah dapat berkat, ada putra atau putri, so dapat anak, so jadi papa dengan so jadi mama, ya itu konsekuensi logisnya. Pak, soal dengan anak, kasih toto dia, tidak bisa. Mana bisa dia papa yang kasih toto? Yang kasih asik kan pasti dia punya mama. Ya konsekuensi logis. Siksa kalau kita tahu jadi begini, udah. Ini habis selesai, kita mau pipa operasi plastik supaya tetap hebat. Konsekuensi logis, Pak. Mengambang ke kanan dan ke kiri. Itu sudah konsekuensi logis kalau tidak urus sendiri. Ya. Jadi bagaimana? Ya memang siksa. Lebih mudah kasih besar daripada kasih kecil. Ya kan? Tapi peran tetap kecil, banyak pergumulan. Nah ini, itu sudah konsekuensi logis. Mau bagaimana? Ini tidak bisa dihindari. Papa ya papa, mama ya mama, suami ya suami, istri ya istri. Semua ini contoh hari-hari. Semua aspek hidup kita dia ada di situ. Di segala aspek hidup kita. Karena tertekan mental ya memang. Apalagi kalau banyak hal-hal yang kita hindari. Nah, ada lagi yang mendatangkan beban harga diri. Ini kalau mentalnya, beban mental tidak bisa dia atasi, maka itu akan mendatangkan beban harga diri. Apa itu? Yang paling sering terjadi justru orang yang sudah punya, merasa dirinya ada di atas. Saudara tahu, makanya kalau saya bahasakan bahasa rohani, lebih susah pendeta bertobat daripada jemaat. Kenapa? Sebab penampilan rohani sudah terlanjur orang tahu dia orang rohani. Dan begitu ada kesalahan sedikit yang dia harus tanggung dan harus diketahui orang, dia rasa harga diri, malu dengan harga dirinya itu lebih kuat daripada pertobatannya. Makanya orang makin rohani, makin ada jabatan rohani, seringkali makin sulit untuk berubah. Kalau dia tidak memahami ini, konsekuensi logis. Ini sama. Saya belum lama menghadapi seorang hamba Tuhan yang punya jabatan terhormat, tapi ternyata pembohong. Bayangkan saudara. Dan ketika kebohongannya terungkap, dia berani bersumpah bahwa dia tidak mengatakan. Bayangkan. Kenapa? Karena sudah terlalu terhormat. Sudah terlalu dikenal orang. Ini berarti tidak siap menghadapi konsekuensi logis. Padahal sederhana. Ada kebohongan yang memang tabiat, ada mungkin juga yang kebacut ngomong, tapi sulit untuk dia Makanya kadang-kadang kita malu dengan film-film barat itu yang begitu bertengkar, kemudian salah satu berkata, I'm sorry, selesai. Kita akan gampang sekali ya. Begitu I'm sorry langsung jadi
Dan itu budaya. Budaya bukan cuma film, budaya yang difilmkan. Kalau kita sorry apa? Kita juga tidak tahu apa itu sorry pakai bukan bahasa Indonesia. Karena orang lebih mudah mengatakan I'm sorry daripada minta maaf ya. Coba, ayo, saudara kalau minta maaf lebih sering pakai bahasa apa? Sedangkan peran saja pakai sorry. Sorry ya. Ini dia. Nah, apalagi bentuknya saudara. Jadi harga diri ini kadang-kala salah tempat. Memang harus dijaga harga diri ini. Tapi mempertahankan harga diri harus pada tempatnya. Seharusnya kita malu berbohong. Tapi ini malu mengaku kebohongan. Ini kan aneh. Ini harga diri yang dipertahankan justru terbalik. Kalau kita ada harga diri, kita malu berbohong. Tapi ini tidak. Mempertahankan kebohongannya supaya jangan dia dianggap pembohong. Karena sudah terlalu terhormat. Nah, mari kita renungkan. Ini contoh kasus. Makanya saya katakan masih bentuk-bentuknya. Setiap bentuk di dalamnya banyak peristiwanya. Dalam kehidupan kita hari-hari. Apalagi masih ada hubungannya. Jadi setiap kita ada di mana Tuhan berikan kepercayaan, entah pekerjaan, entah jabatan, entah apa, jangan lupa di dalamnya ada tanggung jawab. Saya ulangi, dan tanggung jawab itulah bentuk dari konsekuensi logis itu. Seorang hamba Tuhan harus kami berhentikan. Kenapa? Karena melakukan pelanggaran. Sudah ditangani secara daerah, tidak bisa. Kemudian daerah angkat tangan, serahkan ke pusat. Pusat menangani, dan setelah diberikan kesempatan tidak dapat menyelesaikan segala sesuatunya, diberhentikan. Apa yang terjadi? Pejabat daerah cuci tangan. Oh itu dia seolah-olah tidak. Oh kasihan itu orang, kita perlu pertimbangkan lagi. Loh, kamu yang angkat tangan menyerahkan. Kenapa saudara? Inilah orang-orang yang pejabat-pejabat yang hanya mau menikmati jabatan sebagai kehormatan, tapi tidak berani menanggung resiko daripada suatu konsekuensi logis. Makanya saya katakan, mau jadi pemimpin harus siap dibenci demi kebenaran. Kalau tidak siap dibenci demi kebenaran, jangan jadi pemimpin. Nah, ini muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi bentuk yang lain bisa menjadi beban fisik. Mendatangkan beban material, mendatangkan beban kerugian. Tadi saya sudah bilang kan, kalau dia maki-maki orang, ya dia akan menanggung beban fisik, bonyok dia, dipukul sampai rontok gigi. Dan ini biasanya mendatangkan ketakutan kalau sudah diancam. Ya memang konsekuensi logis tidak selamanya mendatangkan yang menyenangkan. Tergantung peristiwanya apa. Bisa saja mendatangkan kerugian, ancaman, teror. Itu bisa terjadi. Nah ini sama juga kalau kita bicara misalnya konteksnya kita bicara konsekuensi logis yang ada dalam dunia bisnis. Ya ada. Saudara diberikan kepercayaan oleh Tuhan mengelola bisnis. Kelolalah. Paling tidak pelajari dengan baik dulu jenis bisnis yang saudara lakukan. Supaya tahu bagaimana cara mengelolanya.
Sementara mengelola, dievaluasi bagaimana mengatasi keadaan, kesulitan, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa, walaupun namanya bisnis, salah satu bisnis, tetapi di dalamnya setiap bagian daripada pergerakan bisnis itu ada konsekuensi logis di dalamnya yang harus dijalani, yang harus dilakukan. Makanya orang selalu mengatakan bahwa bisnis itu tidak selamanya untung, harus siap rugi juga. Tapi rugi yang bagaimana? Rugi sebagai konsekuensi yang mana? Apakah rugi karena kita buat sendiri? Kita tidak. Kalau kita belum memahami, belajar. Sekarang saya selalu ingatkan, semua ada di dalam, semua belajar dengan gratis. Baru-baru saya bimbing ini mereka yang multimedia. Dulu saya hobi foto. Tapi kemudian saya berhenti karena biaya besar. Tidak seperti sekarang. Dulu kita foto-foto belum bisa lihat hasil. Paling tinggi di studio, kok mau cuci film, cuma cuci film. Habis itu film sudah dicuci, istilahnya dilihat lagi. Padahal warnanya kan beda, negatif kan. Lihat, baru dipilih nomor sekian, cetak. Mahal biaya. Begitu saya masuk sekolah hamba Tuhan, saya berhenti. Doi dari mana mau jadi fotografer? Nah, tetapi saya terus mempelajari. Sekarang gampang. Kenapa? Semua teknik manipulasi, istilah manipulasi foto dengan efek-efeknya dulu cuma ada di Photoshop, ada di komputer. Sekarang sampai di mana? Di gadget juga ada. Muka bopeng langsung mulus rupa. Berubah, gagah sekali. Ya. Orang foto harus belajar, bukan cuma langsung pegang, belajar dan belajar teknik cahaya bagaimana orang tampil di sini dengan hidung pesek, bagaimana pencahayaan supaya tinggi dari hidung, itu semua kan ada, harus dipelajari, bukan cuma tak bisa. Dulu semua diakali, bagaimana ini mimbar cuma satu, saya berdiri di sini. Tapi saya juga berdiri di sini. Ya, dulu menamakan multi expose. Jadi sekarang gampang. Di gadget pun bisa tinggal gini, kasih pindah dia punya orang. Bukan main, dia ada di mana nih. Nah, ini dia. Jadi saudara, pelajari dengan baik. Kemudian jangan lupa dalam bisnis ada yang namanya konsekuensi logis. Konsekuensi logis itu berlaku bagi owner, pemilik, pelaksana. Dan ada konsekuensi logis milik daripada konsumen, klien, atau apapun namanya. Kalau ini langganan. Ada. Pertama kali, saya kasih contoh. Jangan berbisnis seperti ini. Pertama kali saya mulai laundry baju. Di mana ini? Di Maesa ya? Tidak salah. Ya. Setiap kali laundrynya diambil, saya tegur yang ambil ini. Mungkin waktu capek dia saya tegur. Kenapa? Orang laundry itu kan ada harga toh. Satu baju sekian. Satu baju ini sekian. Terus pakai apa? Pakai plastik pembungkusan. Satu baju satu plastik toh. Dan itu haknya orang kan? Ini tidak. Saya laundry 3 baju satu plastik. Saya bilang kasih pulang. Minta saya pakai plastik 2. Lah iya, ini bisnis saudara. Makanya kalau selama saudara tidak ada saingan, atau selama saingan saudara melakukan hal yang sama, mungkin orang masih tetap pada saudara.
Tapi begitu ada yang lebih profesional, orang kasih tinggal kita orang. Ada tempat laundry dekat mana? Dekat rumah. Dekat gereja di Maesa. Saya bilang berhenti. Pilih bawa ke sana. Datang kemari, tak kumpul 3 baju 1 plastik. Dia utang 2 plastik. Setiap kali saya laundry di sana, selalu dia kasih begitu. Saya bilang berhenti, jangan. Berarti orang ini belum mengerti bisnis. Haknya orang kasih sama orang. Saudara kan sudah gitu, DP gantungan, DP plastik. Nah, malah sekarang saya mau jual itu gantungan, sudah ratusan di rumah. Dan setiap gantungan saya harus perbaiki. Kenapa? Gantungan-gantungan itu merobek baju orang. Makanya semua gantungan itu saya kikir, karena tajam sekali kayak silet. Nah, ini contoh yang namanya konsekuensi logis. Jadi kita perlu ini baru logis loh, belum bicara profesional, belum. Kalau kita bicara profesional itu sudah di atasnya logis. Di atasnya lagi konsekuensi logis. Apalagi kalau kita bicara lagi di atasnya profesional, excellent. Karena ada yang profesional mungkin tidak excellent. Jadi ini kehidupan hari-hari. Saya suka membagikan firman yang untuk kehidupan kita hari-hari di dunia ini sebelum masuk sorga. Karena semua firman itu untuk dilakukan di dunia ini. Memang ada beban fisik, ada beban material, beban kerugian, dan lain macam-macam lah. Macam-macam yang tergantung peristiwanya, peristiwa apa. Demikian juga kalau kita bicara tentang kehidupan kesehatan kita. Kalau kita tidak jaga, sudah. Satu-satu teman nelpon, Om ada baik-baik, sehat-sehat. Oh sehat, puji Tuhan. Kenapa? Karena beberapa karantina. Malah 2-3 kali karantina. Dokter bilang kita harus tinggal sampai Desember. Kita bilang bagus, supaya mana cari hadirat Tuhan. Dia bilang kita di kamar mau sampai Desember, kasihan gila kita ini. Ya karena banyak penyakit bawaan. Jadi sama, ketika kita tidak jaga kesehatan kita, konsekuensinya sakit. Ya, begitu juga pokoknya di seluruh kehidupan kita. Ada banyak yang harus kita perlu menyadari. Jadi jangan saudara menganggap terlalu berlebih-lebihan. Nah, kadang-kadang kita orang-orang rohani ini membuang itu konsekuensi logis. Ya sama-sama anak Tuhan. Yuk, sementara masih baku baik, sama-sama anak Tuhan. Begitu ada baku tidak baik, konsekuensi logis sudah yang dituntut sudah dianggap sesuatu yang sangat berat. Padahal ini sederhana. Coba mari kita renungkan. Kita mau bergerak hidup bagaimana? Apa yang kita mau jalani? Kita akan ketemu ini. Kita akan ketemu 1 Korintus 4 ayat 1-2. Kita baca 1 Korintus 4 ayat 1 dan ayat 2. Kita baca 2, 3. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Ini kita harus menjadi orang-orang seperti ini. Tidak lari dari tanggung jawab dalam hal konsekuensi logis ini. Kita jalani, kita hadapi, kita selesaikan sebagai orang-orang yang ternyata diberi kepercayaan dan dapat dipercayai. Apalagi yang Paulus nasihatkan kepada kita, konsekuensi logis itu harus dijalani. 2 Korintus 4 ayat 1-2. 2 Korintus 4 ayat 1 dan ayat 2 sama-sama. Oleh kemurahan Allah
Kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ini juga bagian dari konsekuensi logis. Jadi Paulus dia menerima kepercayaan Tuhan dalam pelayanan. Dia terima. Dia tidak tawar hati apapun yang dia hadapi. Dan juga dia menolak semua perbuatan tersembunyi yang memalukan. Ini konsekuensinya. Kami tidak berlaku licik, tidak memalsukan firman, melainkan kami menyatakan kebenaran, dan kami menyerahkan diri untuk dipertimbangkan oleh semua orang. Jadi ada hak orang untuk mengkomentari kita. Jangan lupa, saya ulangi, ada hak orang mengkomentari kita. Kenapa? Ya karena apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Dan Paulus tidak pusing. Paulus, kami serahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang. Artinya, kalau manusia dicari-cari kesalahan, namanya manusia tidak belum sempurna, ya pasti ada. Tetapi itu tidak logis karena memang dicari-cari. Tapi yang logis adalah apa yang kita pertontonkan, itu yang orang nilai. Jadi kalau saudara mempertontonkan sesuatu dan orang membahas dan membicarakan, iya, saudara harus siap menerima. Saudara harus siap mendengar. Karena itu kita yang mempertontonkan. Nah, jadi disinilah kita perlu memahami. Dan jangan lupa, sebenarnya ini adalah training bagi kita untuk lebih memahami makna kehidupan itu. Dan lebih memahami bahwa inilah kehidupan. Inilah konsekuensinya. Dan ini logis. Bukan mengada-ngada. Apa yang logis? Sesuatu yang alamiah. Logis. Bukan orang karang-karang. Orang melihat, orang mendengar, orang tahu. Jadi orang menilai. Kemudian namanya dunia orang bilang dunia kejam, ya memang dunia begitu. Dunia menghakimi kita, dunia menjudge kita, dunia memberikan cap label kepada kita. Ya karena itu, jadi saudara, apapun yang kita hadapi, jangan lari dari konsekuensi logis. Menguntungkan, merugikan, hadapi dan selesaikan sebagai orang percaya sesuai firman Tuhan. Kita tidak menghindar. Jangan lari dari tanggung jawab. Kenapa saudara? Coba saudara renungkan. Contoh yang saya berikan tadi. Dia rela menghinakan harga dirinya sendiri dengan menyangkal kebohongan yang nyata-nyata dia bohong. Dan semua yang duduk mendengar dan tahu bahwa dia mengatakannya. Ini contoh saja. Bukankah dia orang itu sendiri menghancurkan harga dirinya? Seringkali kita seperti itu. Tetapi jangan lupa, itu cuma salah satu contoh peristiwa. Dan kehidupan kita bukan melakukan kebohongan. Ada aspek-aspek lain dalam hidup kita yang muncul di situ. Harus tanggung jawab, harus alami resiko. Ya sudah. Sama dengan kalau saudara yang para mahasiswa yang dulu pernah jadi mahasiswa, ataupun juga yang dulu kita semua pernah sekolah, mau ujian tidak belajar, ya sudah resiko. Sampai di sana kurang tunggu bel, begitu bel kertas kosong yang dikumpul, ya kan? Dan resikonya apa? Konsekuensinya apa? Ya tidak lulus. Nah ini logis. Jadi tidak usah terlalu marah sama Tuhan, atau tidak usah terlalu jengkel sama si A, si B, si C. Itu logis. Itu konsekuensi yang harus kita hadapi, kita jalani. Dan itu akan membuat kita jadi dewasa.
Dan itu akan menolong kita karena kita tidak tahu melihat diri kita. Orang lain membantu kita melihat diri kita dengan dia punya mulut, dengan dia punya pembahasan. Ini logis. Dan jangan lupa, orang punya mulut itu, Paulus berkata, kami serahkan diri kami untuk dipertimbangkan. Silakan timbang, apa kita begitu? Mereka menyaut, ya memang Anda begitu. Kenapa bisa begitu? Ya karena Anda sendiri yang kasih lihat. Kalau Anda begitu. Nah inilah konsekuensi logis. Kita mau bikin apa? Hanya dikatakan kita perlu hidup bijaksana. Jangan lari. Di dalam pelayanan juga seperti itu. Ada, pokoknya di mana saja. Kehidupan hari-hari, dalam apa saja bentuknya, ada dia hadir di situ. Kita pulang sebentar, kita punya ban bocor dan sudah tidak bisa lagi, tidak ada seret. Ya sudah resiko, ada resikonya. Sudah, buat apa nih oto belum lama dibeli so begini, kestinggal saja. Siapa mau ambil? Omong kosong. Ya kan? Kita akan berusaha. Ada selalu cari, kita harus pikul tanggung jawab dan kita harus jalani itu sampai selesainya. Nah, mari kita memahami apa yang firman Tuhan katakan pada hari ini. Supaya keberadaan diri kita itu nilainya sama dengan tanggung jawab resiko yang siap kita pikul hadapi dalam tanggung jawab dalam menjalani konsekuensi logis ini. Tempatkan dengan benar harga diri itu, dipertahankan nilai harganya di mana. Jangan menghancurkan harga diri kita. Kita anggap itu harga diri yang harus dipertahankan. Padahal justru terbalik. Dan ini sering terjadi di mana-mana di dunia ini. Tapi kita sebagai orang percaya sudah memahami firman Tuhan. Sudah disampaikan kepada kita kebenaran firman Tuhan ini. Dan mari kita jalani apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Mari kita berdoa, kita sama-sama bangkit berdiri. Kami naikkan pujian syukur ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat keselamatan hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah yang kudus telah tercurah di atas kayu salib untuk menebus kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau Roh yang diutus untuk menolong kami di dalam segala keberadaan kami. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan mempercayakan banyak hal dalam hidup kami yang sedang kami jalani di dunia ini. Terima kasih untuk segala resiko apapun sebagai konsekuensi logis yang harus kami jalani, kami hadapi. Tuhan tolong berikan kami pemahaman, pengertian bahwa itu bahagian daripada hidup yang tak terpisahkan selama kami jalani hidup kami di dunia ini. Sehingga dimanapun kami berada, hidup kami boleh menjadi saksi, boleh menjadi terang, boleh menjadi garam, dan senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab dalam hidup kami, dalam apapun yang Tuhan percayakan bagi kami melalui siapapun. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh menjalani akan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh berdiri tegak-tegak, kokoh kuat, tidak tergoyahkan untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, menjadi bejana kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, mengenal setiap keberadaan mereka.
Biarlah Tuhan dengan konsekuensi logis yang mereka hadapi dan mereka harus jalani tiap hari, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan memberikan kekuatan, roh hikmat, akal budi, dan pertolongan, perlindungan, dan campur tangan-Mu dalam segala perkara, dan berikan mereka menjadi lebih daripada pemenang. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Biranya Tuhan tolong akan setiap pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani daripada cuma Tuhan memberkati, dan Tuhan membawa mereka Tuhan mencapai seluruh rancangan Allah dalam kehidupan mereka. Pertolongan, perlindungan-Mu daripada segala yang jahat apapun bentuknya, dan segala pekerjaan kuasa, sakit, penyakit apapun bentuknya, termasuk COVID-19 ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami katakan, hancurkan dan halaukan dari kehidupan mereka. Biar kami semua hidup dalam damai sejahtera Allah, dengan tubuh yang sehat, kekuatan daripada-Mu, untuk kami boleh pakai untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Engkau memberkati akan bangsa, negara, pemerintah kami. Tuhan, mulai dari Bapak Presiden dan seluruh pemerintahan pusat, daerah, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa-desa, dan semua dusun-dusun semuanya Tuhan, seluruh aparat berikan roh hikmat, akal budi, dan roh takut akan Allah, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab kepada Allah yang punya langit dan bumi. Terima kasih Bapa, memberkati juga akan tenaga-tenaga kesehatan, para dokter, para medis, dan semua yang terlibat khususnya dalam penanganan COVID-19 ini. Tuhan, perlindungan-Mu atas mereka semuanya dalam keadaan sehat untuk dapat menjadi tangan Allah yang terulur untuk menolong setiap orang yang sedang menderita. Terima kasih Tuhan, dan mereka yang dalam keadaan sakit Tuhan, jamah, ulurkan tangan-Mu. Biarlah Tuhan hadir dan menampakkan diri-Mu pribadi, lebih pribadi, supaya mereka semuanya dapat diselamatkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Engkau memberkati semua yang sudah melayani hari ini. Tuhan, Kau tilik hati mereka, setiap pribadi yang telah melayani dengan segenap hati, Engkau memberkati. Setiap jemaat yang beribadah dengan segenap hati mereka, Tuhan memberkati. Demikian pun juga Engkau tilik Tuhan akan pembangunan gereja. Tuhan memberkati setiap mereka yang telah memberikan persembahan bagi pembangunan, juga yang akan mengerjakan. Tuhan senantiasa campur tangan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terpujilah nama Tuhan untuk kami boleh beribadah di tempat ini. Tuhan mengembalikan dengan berkat yang berlimpah dalam keluarga yang sudah menyediakan tempat bagi kami beribadah setiap minggu. Memberkati juga setiap ibadah-ibadah online dari kategorial, bahkan juga ibadah untuk ibadah raya untuk nanti malam. Tuhan tolong melalui online semuanya diberkati Tuhan, sehingga setiap mereka yang mengikuti ibadah mengalami lawatan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kirimkan pasukan malaikat mengenali kami, tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu, pagar dengan tembok-tembok api-Mu, dan kami boleh tiba selamat sejahtera di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh Kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam ibadah online hari ini. Selamat hari Minggu, jadi berkat dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati.